Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya cintai dan saya banggakan CGP Ibu Ayu Siti Fatimah SPDI, dan yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya hormati semuanya Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini dalam rangka kegiatan presentasi diseminasi budaya positif. Insya Allah paparan ini akan disampaikan oleh Bu Ayu Siti Fatimah SPDI, di mana paparan ini akan menerangkan penyebaran dan pengaplikasiannya untuk budaya positif, terutama di sekolah kita di TK Tunas Rimba. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan kita semuanya bisa mengambil ilmunya dan kemanfaatannya bagi kita semuanya. Untuk itu, mari sama-sama kita simak bersama dan kita perhatikan bersama paparan dari Ibu Ayu Siti Fatimah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Alhamdulillah kita semuanya, guru, kepala sekolah TK Tunas Rimba, bisa hadir pada acara kali ini, yaitu acara diseminasi budaya positif. Atas izin Allah, kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat, para tabiinnya, dan mudah-mudahan sampai juga syafaatnya kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama dan yang utama, yang terhormat kepada Ibu Kepala Kober dan TK Tunas Rimba, alhamdulillah sudah bisa hadir. Kepada yang terhormat dan yang saya banggakan, yang saya cintai, Ibu Bapak Guru, alhamdulillah juga sudah bisa hadir pada hari ini. Dan alhamdulillah terima kasih semuanya saya ucapkan atas waktunya pada hari ini memenuhi undangan saya. Di sini insya Allah saya akan memaparkan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4 ini. Baiklah teman-teman semuanya, kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah luar biasa, pikiran cerdas, badan sehat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat ya teman-teman hari ini. Semangat. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk semuanya. Masya Allah, terima kasih ya. Walaupun siang hari setelahnya kita capek-capek mengajar, tapi alhamdulillah semangat untuk kita belajar bersama di tempat ini. Mudah-mudahan menjadi ibadah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan pemahaman saya tentang budaya positif, ya. Insya Allah budaya positif ini kenapa harus kita kembangkan di sekolah kita bersama, karena untuk kemajuan, ya, untuk kemajuan kita bersama dalam pembelajaran di TK Tunas Rimba ini. Di sini saya akan memaparkan tentang konsep utama budaya positif. Budaya positif itu terdiri dari perubahan, ada paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia,
posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama saya pelajari di sini yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kemarin kita sudah berdiskusi bersama-sama ya untuk membuat visi sekolah bersama-sama ya. Visi sekolah itu kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti visi kita bersama ya, di sini kemarin kita untuk mewujudkan peserta didik ya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu peserta didik yang berkarakter ya, yang kita angkat kemarin. Mudah-mudahan kita semuanya di sini maju bersama ya. Kemudian kita bisa mengembangkan juga visi kita bersama, sehingga pembelajaran yang kita dapatkan pada hari ini juga bisa dimanfaatkan. Next. Nah, ini tentang disiplin positif ya. Disiplin positif ini kita harus mewujudkannya di sekolah kita, terutama khususnya di TK plus Tunas Rimba ini. Sesuai dengan prakata dari Ki Hajar Dewantara, yaitu mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya ya untuk membangun disiplin diri kita sendiri. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dan seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, teman-teman sekalian, mungkin di sini kita untuk kita membangun disiplin positif di sekolah kita bangun dulu disiplin diri kita ya. Jadi tanggung jawab kita ya. Mungkin disiplin di sini teman-teman pernah mengetahui apa kata disiplin? Ada yang tahu? Disiplin itu apa? Taat aturan. Apalagi? Istiqomah. Nah, istiqomah. Baik ya. Nah, teman-teman mungkin di sini nanti akan selanjutnya akan kita bahas. Dan tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini yaitu agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi teman-teman semuanya, kita mendisiplinkan diri kita, kemudian kita membangun ya disiplin positif di sekolah kita itu tujuannya agar terbentuk murid-murid yang memang berkarakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi ya. Jadi yang beriman bertakwa ya, kemudian tadi ada apa lagi Bu Guru? Profil pelajar Pancasila berkebinekaan global, bergotong royong ya. Nah, seperti itu. Next. Disiplin positif. Disiplin berasal di sini dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi di sini kita biasanya yang kita tahu disiplin itu adalah aturan ya atau tata tertib. Nah, disiplin di modul 14 ini kita ketahui bahwa disiplin ini artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri kita ya. Yang pertama, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, yaitu nilai-nilai yang diyakini, nilai-nilai yang menurut kita itu baik gitu ya. Jadi untuk tanggung jawabnya kepada diri kita sendiri, bahwa kita mendisiplinkan diri kita apakah ini sesuai dengan aturan yang di sekolah atau karena memang ingin bertanggung jawab untuk diri sendiri ya. Nah,
disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayaan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi di sini teman-teman mungkin kita ketahui bersama, disiplin itu kalau kita tahu bahwa di sekolah kita ada tata tertib ya, ada tata tertib yang harus kita taati, harus ada aturan yang harus kita taati. Tapi di sini kita juga harus bisa menumbuhkan kesadaran pada diri kita sendiri ya, bahwa disiplin itu datangnya dari diri kita, bukan dari orang lain, bukan karena aturannya ya yang harus kita taati, tapi tanggung jawab dalam diri kita dulu ya. Nah, kita datang ke sekolah, misalkan jam, kita sudah sepakat ya, guru-guru semuanya di sini menyepakati jam 7.15 karena anak-anak masuk jam 8. Nah, berarti kita harus belajar tepat waktu untuk datang ke sekolah. Nah, itu kita kembali lagi ke diri kita. Apakah itu kita mengikuti aturan sekolah atau kita harus tanggung jawab? Ya, jadi kita kembali dulu ke tujuan kita ya, tujuan kita menumbuhkan, memberdayakan peserta didik terutama ya. Jadi sebelum ke peserta didik mungkin kita dulu sebagai guru yang harus mendisiplinkan diri. Nah, sebagai pendidik juga tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi teman-teman, kita juga sebagai guru ya harus bisa bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian kita membangun disiplin positif untuk peserta didik, untuk anak-anak kita gitu kan. Tadi tidak harus dengan imbalan atau tidak harus dengan aturan, tetapi kita harus punya tanggung jawab. Wah, bahwa kita mau mengajar nih harus datang tepat waktu sebelum anak-anak datang. Begitu juga dengan peserta didik. Jadi kita memberikan arahan kepada peserta didik untuk merubah perilakunya yang lebih baik. Misalkan sama ya, suka ada yang kesiangan, kemudian ada yang tidak memakai sepatu misalkan gitu kan ya, jadi pengennya pakai sendal. Nah, mungkin disiplin di sini kita bisa menumbuhkan dulu motivasi intrinsiknya. Jadi motivasi yang ada dari dalam dirinya sendiri. Next. Nah, ini teman-teman tadi yang tentang nilai-nilai kebajikan ya. Di sini nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dan nilai kebajikan juga dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi teman-teman, di sini nilai-nilai kebajikan itu banyak ya. Jadi banyak sekali dari pertama tuh dari profil pelajar Pancasila. Ya, dari profil pelajar Pancasila, kemudian dari organisasi yang lain seperti AIBO, Primary Years Program atau PYP, kemudian dari 9 pilar karakter. Jadi ini nilai-nilai kebajikan itu banyak, tetapi kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan kita yang akan kita lakukan ya. Di sini mungkin kita terkait dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Teman-teman masih melek? Masih. Oke, semangat? Semangat. Coba deh tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Nah, teman-teman, nilai kebajikan
Ada yang bisa menyanyikan tentang profil pelajar Pancasila? Ya, ada tidak? Boleh dong, WK ya. Ingat WK. Aku anak Indonesia. Ya, kita sama-sama dulu ya, biar kita mengenal tentang profil pelajar Pancasila. Iya. Ya, apa-apa WK. Boleh? Ayo cepetan. Aku anak Indonesia, pelajar Pancasila, bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif mandiri, berkebinekaan global. Terima kasih, tepuk tangan untuk mereka. Alhamdulillah ya, kita mengingat sama-sama ya tentang profil pelajar Pancasila ini dan nilai-nilai kebajikan kita juga sebagai tujuan ya yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal, yaitu dengan profil pelajar Pancasila tadi. Nah teman-teman, berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Mungkin selama kita mengajar, kita tidak tahu ya apa sih kebutuhan dasar manusia. Untuk diri kita aja mungkin kita tidak tahu ya. Tapi setelahnya saya mempelajari modul 14 ini tentang kebutuhan dasar manusia, mungkin sedikitnya saya bisa mengenal karakter anak gitu kan. Jadi apa sih anak, misalkan anak yang aktif gitu kan, atau anak yang susah diatur, ada ya. Ternyata ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang memang harus dipenuhi ya, harus dipenuhi oleh manusia, terutama oleh untuk anak kita ya, peserta didik kita. Jadi kita tahu gitu, oh berarti kebutuhan dasar apa nih yang mereka perlukan gitu ya, yang harus dipenuhi ya. Nah di sini kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi mungkin teman-teman nanti bisa melihat ya dari kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah kebutuhan dasar tentang bertahan hidup. Ya, bertahan hidup biasanya kayak keperluan makan, keperluan minum, ya, kemudian kesehatan. Nah, begitu juga ada di sini tentang kasih sayang dan rasa diterima. Nah, biasanya kita sebagai orang dewasa juga sama ya, ingin diterima oleh kelompok kita. Gitu. Kita sama-sama guru nih, rekan sejawat gitu. Kita ingin kan, gitu kan, kita diterima oleh kelompok kita, oleh rekan kita di Tunas Rimba ini, gitu kan, karakter kita bisa masuk ke kelompok kita. Nah, mungkin di sini ada kebutuhan dasarnya itu kasih sayang dan rasa diterima ya. Jadi ini mungkin dalam kelompok ya. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan untuk berbuat sesuatu gitu kan. Kemudian kebebasan kita juga untuk berpikir, bisa seperti itu. Kemudian ada kesenangan dan ada penguasaan. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini memang sangat diperlukan ya, sangat dibutuhkan untuk semua orang ya, tidak hanya peserta didik tapi kita juga sebagai orang dewasa ya tetap membutuhkan itu. Next. Nah, kemudian tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi, sebelum saya memaparkan, ada pengertian lain nggak dari motivasi, teman-teman? Apa sih motivasi itu? Dorongan. Apalagi? Semangat, spirit. Ada lagi? Apa ya? Biasanya kan kalau kita ke anak-anak mungkin ya, ayo kita motivasi gitu kan, memberikan dorongan ya, memberikan semangat gitu kan, seperti itu. Nah, di sini saya mempunyai pengertian bahwa motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu
yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu, ya. Jadi sama seperti halnya teman-teman tadi bahwa motivasi itu adalah dorongan atau spirit ya tadi ya yang ingin dicapai ya mungkin ya. Nah di sini ada tiga motivasi. Kenapa motivasi perilaku manusia ini? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi adanya motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang keduanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah biasanya ada motivasi kita ada kemauan nih gitu kan. Nah karena apa? Karena ada imbalannya misalkan atau ada penghargaannya. Nah ini kita biasanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain sehingga motivasi kita bangkit ya teman-teman ya. Begitu juga dengan peserta didik kita. Nah kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Di sini jadi ada tiga motivasi ya, tiga motivasi perilaku manusia ini, dan dia itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah itu mungkin dari perilaku manusia. Nah teman-teman di sini dalam konsep disiplin ternyata ada dua ya, bahwa ada konsep disiplin itu dengan identitas gagal, ada juga yang dengan identitas sukses ya. Nah teman-teman mungkin selama ini kita tidak tahu ya kalau dalam pembelajaran ya, dalam pembelajaran kita terkait dengan adanya hukuman, adanya penghargaan ya. Biasanya memang kita selalu adakan hukuman itu, kemudian ada juga kita penghargaan kepada anak-anak ya. Nah, ternyata ada beberapa hal yang memang harus kita tahu. Nah, di sini mungkin konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa disebut dengan identitas gagal? Karena di sini kalau dengan hukuman mungkin akan seperti apa hasilnya atau dampaknya kepada anak-anak gitu kan. Nah, apakah dampak yang kita berikan dengan hukuman ini baik atau tidak gitu kan. Kemudian apakah dengan hukuman ini membuat anak itu bisa menjadi lebih baik misalkan perilakunya, ataukah bisa menjadi lebih buruk. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, tentang hukuman ini yang pastinya hukuman itu yang dirasakan itu menyakitkan ya, kemudian menjadi tidak nyaman ya. Kalau kita merasakan bahwa anak-anak misalkan datang telat gitu kan, kemudian kita memberikan hukuman walaupun hanya misalkan berdiri, karena kamu telat, kamu berdiri ya sekarang di Nah, kalau zaman dulu ya, kalau hukuman itu kalau telat datang ke sekolah berdiri sambil pegang telinga. Nah, mungkin seperti itu teman-teman ya. Kalau di sekarang alhamdulillah ya, apalagi sekarang kita sudah mengenal tentang profil pelajar Pancasila ya, seperti apa sifat-sifat karakter anak-anak. Kemudian kita juga sekarang sudah mengenal bagaimana kita cara mendidik yang baik ya. Nah, mungkin ini hanya sekedar informasi dari teori yang saya dapatkan bahwa dengan hukuman itu adalah menyakitkan, kemudian tidak nyaman, kemudian murid juga akan merasa takut ya, yang akhirnya memang dia melakukan gitu kan, dia melakukan itu tapi dia pasti ada rasa ketakutan. Kemudian kita juga memaksakan kehendak kita kepada anak. Kemudian di sini mungkin murid juga menyembunyikan kesalahan. Jadi kesalahannya dia ya, yang ini mungkin disembunyikan sama dia dengan dengan hukuman itu. Kemudian murid juga menjadi rendah diri. Kenapa terlihat merendah diri? Kita contohnya anak-anak di depan kelas ya, di depan yang lainnya. Setidaknya mereka mempunyai perasaan yang tidak enak, perasaan yang tidak nyaman, merasa direndahkan.
Nah, mungkin seperti itu. Jadi ini akibat dari hukuman ya. Jadi makanya konsep disiplin di sini disebutnya dengan identitas gagal. Kemudian yang keduanya penghargaan. Nah, selama ini teman-teman kita selalu ya melakukan gitu kan, memberikan penghargaan kepada anak-anak kita, bahwa dengan penghargaan itu kita ingin memotivasi anak-anak agar bisa lebih semangat lagi ya. Contohnya kalau kita di sini terapkan kan, kita memberikan penghargaannya, misalkan memberikan reward saat anak misalkan bisa apa gitu kan ya, saat anak itu bisa berperilaku baik gitu kan, bisa melaksanakan kegiatan misalkan dengan baik gitu kan, kita kasih reward ya. Nah, di sini ternyata penghargaan itu tidak efektif ya. Kalau dalam teori ini tidak efektif. Kemudian yang keduanya yaitu merusak hubungan. Merusak hubungan di sini ada sifat iri. Jadi teman yang mendapatkan penghargaan mungkin mereka merasa senang, bangga gitu kan saat itu dia mendapatkan penghargaan. Tetapi di sisi lain ada temannya yang belum bisa mendapatkan hal itu, mendapatkan reward itu, dia merasa iri ya, merasa tertekan. Wah, aku nggak dapet nih gitu kan. Malah ada yang kalau anak-anak TK mungkin sampai nangis ya kalau tidak mendapatkan hadiah. Kemudian mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini menghukum dengan sistem ranking juga ya. Biasanya kan kalau anak-anak sekolah itu kita ini ada ranking 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan anak-anak yang 4 sampai 30-nya misalkan tidak mendapatkan gitu kan, tidak mendapatkan penghargaan ranking itu. Nah, apa sih yang dirasakan sama anak-anak itu? Pastinya mereka merasa pesimis ya, merasa iri juga dengan temannya. Nah, mungkin di sini kita harus lebih melihat lagi apakah penghargaan dengan reward ini baik ya, karena secara teorinya mungkin tidak tidak memberikan motivasi yang dari dalam diri yang tadi intrinsik itu ya. Jadi penghargaan ini hanya sebatas dia mengejar, dia ingin nih, aku harus mencapai ini agar aku mendapatkan hadiah misalkan seperti itu ya. Tapi tidak ada dalam dirinya sendiri bahwa itu tanggung jawab dia harus belajar ya gitu. Nah, kemudian di sini merampas hak ya dengan menghargai dirinya. Next. Nah, di sini teman-teman tadi dia dengan identitas yang gagal, sekarang identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi, yang keduanya restitusi ya. Konsekuensi ini yaitu penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan ya. Ini harus selalu dimonitor atau dipantau mungkin ya untuk konsekuensi ini. Kemudian murid menghormati peraturan. Nah, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan juga. Dan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol kalau restitusi. Kemudian murid juga bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bedanya nanti ada perbedaan ya di sini antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, next. Nah, ini dulu ya teman, mungkin dari kita mengenal dulu tentang konsep disiplin dengan penerapan restitusi ya. Restitusi, mungkin selama ini kita awam mendengarkan apa sih restitusi, belum ada gitu ya. Selama ini restitusi itu seperti apa? Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Nah, kemudian ciri-ciri restitusi juga yaitu pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang keduanya, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Nah, ini tentang konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Dan adapun restitusi ini adalah mungkin penyelesaian masalah ya. Penyelesaian masalah dengan konsep restitusi ini nanti kebetulan saya juga sudah melakukan penerapannya kepada anak-anak. Nah, nanti teman-teman bisa melihat videonya. Masih semangat? Semangat. Untuk sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, tadi kita ketahui bersama bahwa hukuman itu seperti apa. Nah, di sini hukuman bersifat tidak terencana, ya. Biasanya hukuman ini datangnya tiba-tiba, ya. Jadi saat itu terjadi, misalkan saat anak itu melakukan kesalahan, langsung kita memberikan hukuman, ya. Jadi hukuman ini terjadinya secara tiba-tiba. Kemudian tidak tahu juga apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi murid ini tidak dilibatkan ya dalam hukuman ini. Jadi hanya guru saja. Jadi hanya guru saja yang mempunyai ide untuk teori hukuman ini ya. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi yaitu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi teman-teman untuk konsekuensi ini sebelumnya itu ada kesepakatan ya, ada kesepakatan dari guru dengan murid. Jadi konsekuensinya apa nih, gitu kan? Apa yang ketika anak itu melakukan kesalahan, misalkan ketika anak itu datang terlambat atau melakukan misalkan pukul-pukulan sama temannya. Biasanya kita di sini mungkin di TK lebih banyaknya anak itu yang sering iseng sama temannya, gitu kan? Apalagi anak-anak yang memang belum mengerti, anak yang hiperaktif, gitu kan? Dia memukul temannya seperti itu ya. Jadi kita memberikan konsekuensi kepada anak itu. Kesepakatannya mungkin contohnya seperti ini. Di saat anak itu memukul temannya, ya, di saat anak itu memukul temannya, kita tanya dulu, mungkin alasannya kenapa, gitu kan? Dia memukul temannya. Nah, kalau misalkan besok lagi melakukan hal tersebut atau hal yang tidak baik lagi, mau nggak, gitu kan? Apa yang mau dilakukan? Misalkan apa yang akan dilakukan nih? Misalkan apakah dia meminta maaf, ataukah dia misalkan mengajak temannya bermain, gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian saat misalkan mereka kesiangan juga besoknya lagi karena dia sering telat datang sehingga dia tidak bisa mengikuti baris, kemudian tidak bisa mengikuti berdoa. Nah, dia terlalu sering datang ke sekolahnya itu kesiangan. Mungkin kita bisa tanya, besok lagi kalau kesiangan apa yang akan dilakukan? Kan misalkan, ya udah Bu Guru, aku besok kalau kesiangan aku mau merapihkan sepatu aja, atau aku mau membersihkan halaman sekolah misalkan dengan mengambil sampah, misalkan itu boleh ya, karena kesepakatan dengan anak. Jadi si anak tahu bahwa besok saat dia datang lagi telat, oh iya Bu Guru aku kesiangan. Nah, dia langsung ya secara kesadaran sendiri ya, kesadaran sendiri dia sudah tahu konsekuensinya bahwa kalau besok lagi kesiangan dia akan seperti apa. Nah, di sini kemudian restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan restitusi ini kita mungkin lebih bijak ya, karena kita secara langsung kita bertanya kepada anak, kemudian kita juga secara perlahan memberikan pengarahan kepada anak, nasihat kepada anak, kemudian kita juga bertanya apa alasannya gitu. Jadi sebelum kita just langsung anaknya kamu kenapa ya, pertanyaan seperti itu mungkin kita lebih bijak lagi dengan pertanyaan-pertanyaan. Nanti ada di restitusi ini ada beberapa pertanyaan yang harus disampaikan kepada anak. Selanjutnya, nah ini perbedaan sama ya, seperti tadi perbedaan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini perbedaannya yaitu diambil contoh kasusnya
yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau mungkin di sekolah dasar atau di sekolah menengah ke atas ya, ini kalau untuk PR itu sudah ada ya. Kalau untuk anak TK ya di kita sendiri mungkin tidak ya. Kalau untuk PR kan tidak ada ya. Nah, ini hanya sebagai contoh kasus di luar atau di jenjang berikutnya ya. Di sini contohnya hukuman. Guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas selama 10 menit. Nah, jadi saat dia tidak mengerjakan PR, gitu kan, berkali-kali dia tidak mengerjakan PR. Nah, mungkin kalau secara teori hukuman ini gurunya menghukum gitu kan dengan dia suruh berdiri. Karena kamu hari ini tidak mengerjakan PR, ayo berdiri di depan kelas selama 10 menit misalkan. Nah, itu salah satu tanpa anak ketahui sebelumnya ya. Jadi anak tuh tidak tahu, wah apakah dia alasannya tidak mengerjakan PR itu karena mati lampu atau misalkan bukunya kenapa tidak ada gitu kan ya, kita tidak tahu. Tapi secara tiba-tiba guru itu langsung aja gitu kan memberikan hukuman misalkan berdiri tadi ya di depan kelas. Nah, kemudian nada guru juga mungkin dalam hukuman ini kata-katanya itu kita marah pastinya ya, marah, dan imbas dari muridnya itu murid pasti ketakutan karena melihat guru marah, dan nada suara yang dikeluarkan itu biasanya lebih keras ya, nada suaranya itu lebih nyaring mungkin ya, jadi orang marah mungkin seperti apa ya, jadi lebih tegas ya bahasanya. Nah, kemudian konsekuensi. Di sini guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Nah, ini kesepakatan tadi. Ya, sayang, misalkan kamu tidak mengerjakan PR hari ini, ya. Nah, karena kamu tidak mengerjakan PR, apa? Kalau besok tidak mengerjakan PR lagi, apa yang mau dilakukan? Ya udah Bu Guru, aku misalkan mau menulis PR-nya lebih banyak lagi, gitu kan? Atau misalkan beberapa baris, gitu kan ya. Nah, itu mungkin sudah ada kesepakatan seperti itu. Silahkan. Jadi besok lagi kalau dia telat, dia sudah tahu, gitu. Jadi kita sampaikan kembali konsekuensinya kemarin apa kalau hari ini tidak mengerjakan PR lagi. Nah, itu. Kemudian guru juga memang di sini guru tegas juga, dan siswa menghormati peraturan. Tapi tegas di sini mungkin hanya untuk menguatkan ya, menguatkan si anak itu bahwa kemarin dia tidak mengerjakan PR, hari ini tidak mengerjakan PR, tapi ada konsekuensi yang sudah disepakati. Nah, di situ ya ketegasan guru. Kemudian restitusi. Di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di dalam restitusi ini kita menanyakan dulu apa sih yang diyakini dia, kenapa alasan dia itu kesiangan, gitu kan? Karena memang malas atau karena memang ada sesuatu hal. Nah, itu kita telaah dulu mungkin ya, tidak langsung memberikan seperti tadi hukuman. Nah, itu teman-teman dari contoh kasus ya. Mungkin ada beberapa kasus di kita juga ya yang yang bisa kita ambil nanti, dan kebetulan saya juga mengambil beberapa contoh kasus nanti di dalam penerapan segitiga restitusi. Nah, teman-teman, sekarang kita ke materi posisi kontrol guru. Nah, selama ini teman-teman tahu nggak apa saja yang sudah dilakukan ibu guru di sekolah? Yang kita tahu, kita hanya mengajar, ya, kita hanya mendidik misalkan, tapi tidak tahu teorinya. Teorinya di sini ada posisi kontrol guru. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Kemudian guru pembuat rasa bersalah. Guru juga sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, di sini nanti ada pertanyaan, apakah kita tuh sebagai penghukum atau kita sebagai pembuat rasa bersalah? Ya, nah di sini mungkin teman-teman juga saya bagikan ya. Di sini ada sedikit percakapan. Di sini percakapan tentang bagaimana guru berkata dan bagaimana hasil dari anak-anak setelah guru berkata seperti misalkan di sini sebagai penghukum. Nah, kata-kata yang dikeluarkannya seperti apa? Kemudian di sini sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di sini sebagai sebagai penghukum. Ya, di sini misalkan kayak menghardik, ya, kita lebih tegas mungkin ya kepada anak-anak gitu kan. Nah, nanti di sini kita akan lihat
posisi seperti apa yang sekarang kita lakukan sebagai pendidik di TK Kristen Nasrimba ini. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini contoh kasus ya teman-teman. Di sini contoh kita ambil kasusnya siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Nah, sebagai guru, kita sebagai penghukum, ya, guru sebagai penghukum itu mungkin kita ada beberapa percakapan ya atau ada beberapa kalimat di sini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, mungkin contohnya ya, contoh kata atau contoh kalimatnya sebagai penghukum, sebagai guru penghukum itu seperti itu. Jadi langsung gitu ya, langsung secara tiba-tiba kepada anak langsung harus mematuhi aturan. Kan sudah tahu, misalkan, sudah tahu ini upacara bendera. Dari jam berapa kita harus hadir, misalkan. Nah, sebagai penghukum kita langsung patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan karena dia tidak mengikuti tidak memakai atribut ya, tidak memakai atribut. Sedangkan di dalam aturan kita bahwa upacara bendera itu dengan memakai atribut lengkap atau pakaian lengkap saat upacara ya. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini mungkin kata-katanya contohnya adalah berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi ini memberikan rasa kekecewaan kepada anak ya. Di sini guru berbuat di sini biasanya berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam ya. Jadi untuk teman-teman mungkin saat anak-anak berkata mungkin ya, saat anak-anak datang telat kemudian tidak memakai atribut saat upacara bendera. Nah, mungkin sebagai pembuat rasa bersalah ini memberikan rasa kecewa kepada anak itu, rasa kecewa ya. Kemudian di sini juga kita menjadi sebagai teman. Nah, mungkin alhamdulillah kalau yang saya lihat di sini sebagian besar mungkin teman-teman sudah melakukan penerapan posisi kontrolnya itu rata-rata kalau di TK mungkin banyaknya sebagai teman ya. Kalau kita ya karena apa? Kalau dengan teman biasanya anak itu lebih dekat ya. Jadi kalau kita misalkan berperan sebagai guru yang galak biasanya untuk di TK kan tidak bisa ya. Jadi anak-anak itu menyukai yang memang tahu karakter anaknya. Jadi kita bisa masuk dulu ke karakter anak. Mereka sukanya apa? Gitu kan ya. Mereka sukanya apa? Nah, kemudian di sini contoh dari kasus ini, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, ya. Nah, tapi bukan berarti kita memberikan kesempatan untuk anak itu merasa melakukan kesalahan. Jadi bukan kita lindungi, ya, tapi kita mendekati anak dulu. Jadi pendekatan dulu kepada anak-anak kita lihat sebagai teman. Kemudian kita sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, ini tadi ya sudah kita jelaskan konsekuensinya seperti apa kalau misalkan tidak masuk sekolah. Nah, di sini juga sama. Saat tidak memakai atribut saat upacara bendera, itu konsekuensinya apa? Ya. Nah, jadi kita kembali lagi mungkin bertanya kalau sebagai pemantau. Jadi lebih bijak ya. Nah, ini adalah terakhir yaitu tentang posisi kontrol manajer. Ya, manajer ini adalah posisi kontrol yang paling tinggi, mungkin yang paling sempurna di antara yang lain, yang 4 ini, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi kita memberikan kesempatan anak untuk dia juga bisa berpikir, ya, dia juga bisa mengelola emosinya dia. Jadi tidak langsung kita salahkan bahwa saat itu mereka tidak melakukan tidak memakai atribut itu kita langsung salahkan gitu kan. Sedangkan si anak itu mempunyai beberapa alasan kenapa dia melakukan atau ketinggalan misalkan atributnya ya saat upacara itu. Jadi mungkin di tingkat manajer ini lebih lebih bijaksana ya, lebih bijaksana dalam memahami masalah anak-anak ya. Nah, di sini teman-teman
Apakah teman-teman mungkin sebelumnya, apakah teman-teman ada yang sama gitu kan, ada yang sama posisi kontrolnya sebagai pendidiknya? Apakah sama ini ada yang sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah? Nah, di sini teman-teman bisa Bu Eka, mungkin Bu Eka di sini sudah bisa untuk saat ini gitu kan, sebagai apa? Sebagai teman ya. Seringnya sih sebagai teman, karena kita kan biar sama-sama tahu apa keinginan anak, seperti itu, apa yang dirasakan anak kayak gitu. Ya, baik, alhamdulillah ya. Nah, di sini juga nanti ada beberapa yang mungkin negatif, kontrol negatif dan positif ya. Jadi perilaku kontrol negatif itu apa saja, kemudian perilaku kontrol yang positifnya itu apa, dan yang kontrol dirinya itu yang mana gitu kan. Ya, di sini di penghukum dan pembuat rasa bersalah ini adalah termasuk posisi kontrol yang negatif. Ya, mudah-mudahan kita sebagai pendidik di TK Plus Tunas Rimba ini tidak ada ya yang sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah. Walaupun sekarang ada, ya mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Teman, kebetulan kemarin juga saya sudah membuat video untuk penerapan keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas, di sini ada pertanyaan nih, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Ada yang tahu apa itu peraturan? Peraturan? Ada yang tahu teman? Apakah itu peraturan? Apa itu keyakinan? Ada yang tahu? Peraturan itu apa ya? Peraturan biasanya kan kita aturan, tata tertib yang harus dilakukan ya, yang harus dilakukan. Kalau keyakinan itu sesuatu yang saya yakini. ya, sama aja ya sebenarnya, tapi di sini ada mungkin lebih, kalau keyakinan itu lebih kepada kalau aturan orang lain ya, yang yang harus ya, jadi orang lain yang berbuatnya, jadi yang wajib harus diikuti. Nah, itu kalau keyakinan itu datangnya mungkin dari dalam diri kita. Kalau peraturan nih, misalkan di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Nah, ini kan ada peraturan dari kepala kepolisian kan, ya, polisi kan yang memberikan aturan bahwa harus memakai helm. Kalau tidak pakai helm ditilang. Nah, itu kan ya, jadi itu peraturan. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, teman-teman, kalau mengikuti pelatihan kan biasanya teman-teman jam 9 harus sudah datang, jam 9 sampai jam 12 misalkan. Nah, teman-teman sendiri sudah tahu itu peraturannya. Apakah itu akan ditaati atau tidak? Nah, disesuaikan dengan kondisi ya. Biasanya kalau misalkan sibuk, misalkan teman-teman tunggu nanti juga ada yang lain juga pasti terlambat gitu ya. Nah, oke. Kembali juga tergantung kepada orangnya. Nah, di sini teman-teman mungkin keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi teman-teman, teori keyakinan kelas ini saya terapkan di kelas kita, gitu kan. Kemudian bisa juga di sekolah kita, ya. Sekolah kita mungkin secara globalnya kita melihat nih, di sekolah kita tuh banyak anak-anaknya misalkan ada yang berbuat tidak baik, misalkan ya, atau perilaku yang tidak baiknya apa saja. Nah, sekarang lingkup kecilnya adalah di kelas kita sendiri. Terutama kelas saya misalkan di kelompok Abu Bakar itu anak-anaknya itu banyaknya yang emosi, banyaknya yang marah-marah, kemudian seringnya dia pukul-pukulan, sering ngebully teman. Nah, kita bisa ya menerapkan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas ini untuk disepakati bersama. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dengan
murid. Jadi jangan seperti mungkin tadi peraturan ya. Kalau peraturan kan hanya satu pihak, sedangkan orang lain harus mematuhi. Ya, kalau keyakinan mungkin itu nanti kembali ke kesadaran dirinya sendiri atau tanggung jawab dirinya sendiri ya. Nah, tapi hal ini juga harus disampaikan dan harus dituliskan dan selalu diingatkan agar apa? Agar bisa anak-anak itu mencapai nih kan target kita nih, keyakinan kelas kita nih apa aja. Nah, cara pembuatan keyakinan kelas, teman-teman di sini harus bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan yang universal, menyeluruh ya, kemudian dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, apalagi untuk anak TK mungkin ya tidak terlalu banyak juga keyakinan kelasnya. Yang penting saat itu anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas harus dilibatkan. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas berarti warga kelas, murid, guru itu harus dilibatkan ya. Tapi kalau kita membuat keyakinan sekolah itu semua warga sekolah, dari guru, kepala sekolah, kemudian orang tua juga gitu kan. Jadi apa keyakinan sekolah yang harus ditaati gitu kan, yang harus diyakini ya. Nah, di sini ada yang sudah saya terapkan. Nah, teman-teman boleh lihat sebentar ya video penerapan dari keyakinan kelas. Kemarin kita sudah menyebutkan beberapa hal yang tidak baik. Misalkan teman-teman kemarin ada yang ketiangan, kemudian ada yang suka pukul-pukulan, siapa nih yang suka marah pukul-pukulan? Ya. Nah, ya kalau masih ada, ya hari ini kita sepakati untuk saling menyayangi, ya. Kemudian yang kemarin masih melihat kelasnya berantakan, masih lain. Dibersihkan, main bersihkan, dan main lagi. Diberesin atau dirapikan, betul. Kemudian kemarin nih, teman-teman yang masih berdoanya belum soleh, nanti berdoanya bagaimana? Iya, harus bertiga, harus berdoa bersama. Baik teman-teman, kemarin ada perbuatan yang tidak baik seperti pukul-pukulan, kemudian tidak membereskan mainan, setelah main teman-teman kemana saja, kemudian sekolahnya naik kesiangan, sehingga teman-teman tidak bisa mengikuti baris, tidak mengikuti doa dengan baik. Ya, nah hari ini kita ganti yang kemarin masih pukul-pukulan, apakah sekarang bisa saling menyayangi? Ya, kalau saling menyayangi berarti teman-teman sudah tidak ada lagi yang bisa menyayangi teman-temannya. Ya, yang kita ganti dengan saling menyayangi. Kemudian yang kembali ke zaman sekolah berarti artinya apa? Pagi bangunnya lebih pagi dan sekolahnya bisa tepat. Betul. Nah, kemudian teman-teman juga yang lainnya juga makanan, ya, tidak mau merapikan mainan atau tidak mau merapikan sampah, membuang sampah sembarangan. Sekarang kita ganti menjadi kita buang sampah ada tempatnya, betul. Kemudian merapikan mainan di mana? Tempat mainannya, betul sekali. Nah, kemudian lihat saya teman juga kemarin datang ke sekolah, biasanya kan sebentar langsung balik lagi keluar. Nah, itu tidak menghormati ibu guru, ya, karena sudah ada guru di dalam kelas. Kita bagaimana ya? Nah, bisa tidak teman-teman kita lakukan guru? Bisa. Jadi teman-teman boleh menghormati ibu guru yang sudah ada. Kalau ibu ada di luar, silakan teman-teman juga bersalaman sama ibu guru, dan teman-teman juga boleh misalkan
sudah bisa melihat video ya. Video ini saya ambil saat saya memberikan keyakinan kelas kepada anak-anak. Di situ saya sebelumnya melihat dulu apa sih perilaku yang tidak baik yang sering dilakukan di kelas, gitu ya. Jadi kita ambil dulu kasus itu, kemudian kita utarakan juga ke anak-anak apa gitu kan. Jadi kita mengenalkan dulu perilaku baik, perilaku buruknya seperti apa gitu. Nah kemudian kita mungkin dari perilaku positif dan negatif ya. Nah dari negatif dulu yang kita ambil, negatifnya apa aja sih gitu kan. Kemudian perilaku yang tidak baiknya apa saja. Nah kemudian kita ganti gitu kan, kita ganti dengan misalkan perilaku yang baik, yang tadinya misalkan pukul-pukulan, kemudian diganti dengan misalkan saling menyayangi, ya, saling menghormati, kemudian sikap ramah, santun. Nah di situ. Nah di sini teman ya, tadi di foto juga sudah saya perlihatkan. Jadi saya mengambil untuk TK seperti ini. Nah keyakinan kelas yang kami buat ini karena saya kelompok B dan anak-anak sudah sebagian besarnya bisa membaca ya. Jadi kita libatkan anak itu untuk membaca keyakinan kelas yang sudah dibuat, sudah disepakati bersama-sama. Nah, di sini mungkin untuk teman-teman yang kelompok A mungkin bisa lebih sederhana lagi ya. Jadi nggak harus banyak-banyak. Yang penting tadi ya untuk pembuatan keyakinan kelas ini dengan bahasanya yang memang lebih simpel, lebih sedikit. Jadi agar anak itu yang penting anaknya paham harus apa ya. Nah, biasanya kan kalau di kelas itu terlihat misalkan tidak rapi ya. Nah, jadi kita bisa terapkan di sini agar kita juga bisa melakukan kepada anak-anak itu perbuatan atau hal-hal yang baik apa saja yang harus diyakini. Nah, keyakinan kelas ini diterapkan ya. Oke. Baik teman-teman, apakah masih ngantuk atau sudah ngantuk? Sudah ngantuk, tapi masih bisa menerima teori hari ini? Masih semangat? Semangat, oke, kita tepuk dulu ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, tepuk 5, siap belajar. Masih siap belajar? Siap. Ya, oke, terima kasih. Dan baik teman-teman, tadi teman semuanya sudah bisa memperhatikan dengan baik video yang sudah saya tayangkan tadi. Ya, di sini tentang video keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita bisa terapkan ya di masing-masing kelas. Nanti boleh ibu bapak guru di sini untuk TK mungkin lebih biar anak itu biar lebih memahami ya. Jadi kita menggunakan gambar. Kalau untuk anak SD, SMP mungkin bisa hanya tulisan saja. Tapi untuk anak TK alangkah lebih baiknya dengan gambar agar mereka bisa melihat langsung gambar apa yang ada atau yang harus diyakini ya. Jadi perilaku seperti apa. Nah, di sini saya membuat 6 keyakinan kelas. Yang pertama yaitu datang tepat waktu. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Biasanya saat anak-anak di kelas saya itu melakukan berdoa, mereka banyaknya yang ngobrol, banyaknya yang bercanda. Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini, kita juga bisa menerapkan perilaku baik saat kita berdoa seperti apa. Ya, jadi sebelum kita melakukan kegiatan kita harus berdoa dulu. Jadi diyakini bahwa kita mau melakukan sesuatu itu kita harus diawali dan diakhiri dengan berdoa. Nah, berikutnya yaitu berpakaian rapi. Saya sering melihat juga di sini, mungkin tidak hanya di kelas saya, ada beberapa kelas lain juga ya yang sama. Saat anak ke sekolah itu tidak memperhatikan kerapihannya. Misalkan berpakaian rapi dalam hal ini adalah memakai seragam. Biasanya ada juga yang salah seragam ya karena lupa hari, misalkan mamanya jadi salah seragamnya. Nah, itu mungkin bisa kita ya.
Kalau lupa mungkin kita juga tidak bisa menyalahkan ya, tapi alhamdulillah dengan kerjasama juga dengan orang tua sehingga orang tua juga bisa mengerti ya. Jadi hari apa, kemudian harus memakai baju olahraga atau baju seragam yang mana. Kemudian ini biasanya pakai sendal nih, ya, karena merasa dia sekolahnya dekat dengan TK gitu kan, sehingga dia ke sekolahnya itu enak aja pakai sendal jepit. Nah, sedangkan teman-temannya yang lain yang sudah memakai pakaian rapi, dia akan bertanya, Bu guru, itu kenapa? Kok misalkan Raisya pakainya sendal jepit? Masa sih ke sekolah pakai sendal jepit kayak mau main aja? Pasti anak juga mempunyai asumsi seperti itu, ya. Nah, jadi di sini kita bikin keyakinan kelas bahwa ke sekolah itu dengan berpakaian rapi. Berpakaian rapi ini yaitu memakai seragam, ya, kemudian memakai sepatu, kemudian ada juga yang hanya misalkan tidak mau bawa tas, biasanya cuma kewer-kewer aja bawa tempat makan aja gitu kan ya. Nah, jinjing-jinjing kayak gitu. Nah, mungkin di sini kita bisa terapkan juga. Jadi ke sekolah itu dengan membawa tas, memakai seragam dan memakai sepatu kaos kaki. Berikutnya yaitu tentang ramah, sopan dan santun. Nah, di sini adalah hal yang paling utama di kelas saya itu banyak anak-anaknya itu jadi pas datang masuk kelas gitu kan, masuk kelas apalagi misalkan dengan orang tuanya ya, dengan orang tuanya hanya menyimpan tas kembali aja, balik lagi aja gitu kan, keluar langsung keluar tanpa menyapa bu guru. Dan di sini juga bu guru juga sama, karena kita kan mempunyai sama-sama ya menerapkan juga sopan santun ya kepada anak-anak 5S itu ya, sopan, santun, senyum, sapa ya. Nah, jadi kita juga menerapkan itu juga kepada murid-murid kita ya, terutama murid kita di dalam kelas ya, Raisa ya. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan contoh kepada anak-anak dari gurunya gitu ya, bahwa kita bertemu kita harus bersalaman dulu. Dan alhamdulillah di TK Plus Tunas Riba ini guru-gurunya sudah bisa melakukan seperti itu. Nah, kemudian dengan ramah, sopan dan santun tidak hanya kepada ibu guru saja, tetapi kepada teman juga ya, kepada orang tua juga. Nah, jadi anak ini harus dikenalkan ya. Kemudian ini saling menghormati dan saling menghargai. Biasanya namanya anak-anak ya, kalau melihat misalkan ada yang janggal dari temannya, misalkan ada temannya yang yang misalkan berbeda warna kulitnya, berbeda rambutnya, misalkan biasanya kan selalu mengejek gitu, ih kamu kayak ini, kamu kayak itu. Nah, mungkin kita bisa menerapkannya seperti itu ya. Jadi kita bisa menerapkan keyakinan kelas, yaitu saling menghormati dan menghargai, tidak hanya kepada guru, tetapi kepada teman juga, agar kita bisa bermain bersama, melakukan kegiatan bersama-sama di TK ya. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kebersihan kelas. Nah, kita tidak jangan menyepelekan kepada anak-anak, karena anaknya masih anak TK ya, jadi masih anak kecil gitu kan, jadi dibantu aja gitu kan. Jadi saat dia sudah makan gitu kan, karena kitanya nggak mau berantakan gitu kan, jadi kita aja yang merapikan. Nah, mungkin itu salah ya. Jadi kita harus bisa menerapkan perilaku itu, pengajaran atau pembelajaran menjaga kebersihan kepada anak-anak. Jadi biasanya saat setelah makan, anak-anak, saya coba lihat makanan sampah yang paling banyak itu siapa yang bisa membuang pada tempatnya gitu kan. Dan di situ kita juga bisa melakukan dengan misalkan perlombaan ya, jadi sejenis perlombaan, ayo siapa yang paling banyak, atau misalkan dengan hitungan. Nah, itu juga akan memberikan pembelajaran yang lebih baik mungkin kepada anak-anak. Jadi teman-teman, di sini saya membuat keyakinan kelas untuk kelompok B lanjutan. Jadi di sini kelompoknya sudah bisa membaca, dan setiap hari kita ingatkan dan diyakini sama anak-anak bahwa keyakinan kelas kita itu ini. Ya, jadi si anak, insya Allah ya, dengan adanya keyakinan yang tertera di sini, si anak bisa melihat setiap hari. Nah, itu teman-teman dari keyakinan kelas, ada yang ditanyakan? Apakah sudah mengerti semuanya? Oke, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan setelah ini
nanti teman-teman di kelompok yang lainnya bisa ya menerapkan keyakinan kelas. Nah, yang terakhir adalah teori tentang segitiga restitusi. Tadi sudah ya kita juga mengenal tentang restitusi ya. Nah, kalau ini adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ya, jadi mungkin tadi kita sudah mengenal ya beberapa kasus yang dengan menghukum seperti apa, dengan konsekuensi seperti apa, dan dengan restitusi seperti apa. Dan di sini kita menerapkan segitiga restitusi ini terdiri dari yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang keduanya menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga menstabilkan identitas. Ya. Dan di sini juga ada contoh soal. Di sini contoh soalnya. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, kemudian di sini juga adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, jadi dari keyakinan kelas tadi itu sudah menjadi acuan ya kepada anak-anak saat anak itu melakukan kesalahan. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi di sini kita bisa menerapkan kepada anak itu hal-hal yang kedepannya gitu kan, kedepannya jika dia melakukan kesalahan ini gitu kan, dia akan menjadi seperti apa gitu kan kedepannya gitu kan, kalau kamu tidak mengikuti misalkan saat tadi berdoa atau tadi hanya buang sampah sembarangan. Nah, itu kan pasti efeknya kedepannya kalau tidak diterapkan dari sejak usia dini, pasti akan kedepannya itu akan terlihat ya, akan berdampak seperti itu. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi saya kepada anak-anak. Boleh dilihat sebentar ya dulu. Sudah jawab salamnya dengan baik. Ini siapa namanya? Ini, dia, kamu, aye, dia, betul. Nah, saat pagi saya waktu pagi Bu Ali melihat kamu, aye, dia bertiga, ya. Tadi itu kan saat pagi-pagi bertiga di kelas, kemudian ada yang main apa tadi? Main karet, ya. Aye, yang main pensil. Siapa? Cari sama Bia, iya betul. Nah, tadi kebetulan kan kita lagi berdoa, ya. Betul nggak kita lagi berdoa kali? Nah, tadi Bu Ani melihat dia main karet, dia kamu main pensil, ya. Bu Ani juga sih, seperti itu, ya. Bu Ani juga senang main karet, Bu Ani senang juga main pensil, dan Bu Ani juga suka ngobrol. Dulu Bu Ani seperti itu, suka dan baik pernah merasakannya, kan merasa main karet, terus ngobrol. Tadi betul kan? Tadi berdoa ngobrol. Oh nggak ngobrol, siapa yang tadi ngobrol ya? Oh main karet asik banget ya bertiga ya. Nah, Bu Ani juga pernah dulu melakukan itu, tetapi Bu Ani langsung yang memperbaikinya. Kemudian Bu Ani mencoba untuk saat berdoa itu kita fokus, kita angkat tangan dengan baik. Betul nggak kalau berdoa seperti itu? Betul. Kenapa ya? Kalau kita berdoa kita harus mengangkat tangan, kita harus biar apa? Biar apa? Biar mereka tidak Bu ya. Nah, sekarang coba Bu Ani mau tanya lagi. Tadi teman-teman sudah ngobrol, asik, sudah main juga, ya betul ya. Nah, apa tadi alasannya kenapa teman-teman
doa ngobrol oh ya lagi pabrik ngobrol pas baca juga belum ngobrol betul jadi ngobrolnya saat berdoa Iya. sudah punya sudah tahu kesepakatan Blender saat berdoa kita harus terhibur sekali. Nah teman-teman, jadi nanti lagi ngobrol boleh ngobrolnya ya ngobrolnya nanti saat bermain ya kamu asik bisa tidak? Bisa, kamu bisa. Kalau dia bisa kan ngobrolnya nanti saat bermain. Mau sambil berdoa? Enggak juga. Mau saat bermain? Ya? Iya, jadi boleh ya mami ketemu ngobrol dulu. Kemudian teman-teman nanti saat berdoa ngobrol dulu jangan tangannya. Bisa? Bisa? Oke, nah jadi kesepakatan ya kita kembali lagi ke keyakinan kita bahwa saat berdoa kita harus oke. Iya baik ya, terima kasih ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memperbaiki ya. Jadi saat berdoanya tidak perlu lagi, oke? Oke tidak? Oke, senang ya ngobrolnya ya. Nah saat berdoa boleh ngobrol ya. Oke, terima kasih ya sekali. Waktu duduk. Iya baik Ibu Bapak Guru, sedikit video dari penerapan segitiga restitusi ya. Ini adalah contoh saya sudah mengambil kasus dari anak-anak memang namanya anak ya Bu, apalagi anak TK gitu kan. Kita tidak bisa sesempurna itu saat kita berdoa anak harus tertib gitu kan, tapi kita tetap harus membuat keyakinan kepada anak-anak bahwa kita melakukan doa itu harus dengan tertib, harus khusyuk gitu kan. Jadi ada aturan-aturan atau ada misalnya adab ya, adab kita saat berdoa itu gitu kan ya. Jadi perilaku kita saat berdoa harus bagaimana gitu. Mungkin itu penanaman kepada anak-anak ya. Nah di sini selain saya juga contoh penerapan segitiga restitusinya tentang anak-anak yang ini mungkin tidak hanya sekali dua kali yang saya lihat ya ngobrol seperti ini. Jadi hampir setiap hari sehingga melakukan kegaduhan dan membuat teman-teman yang lainnya terganggu. Nah di sini makanya kenapa saya mengambil kasus ini gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan ya kedepannya mereka pun lebih mengerti gitu kan apa yang sudah dilakukan ternyata berarti itu tidak baik gitu kan ya. Jadi mereka juga bisa mengerti dan bisa lebih baik lagi nanti. Dan alhamdulillahnya juga saya juga kemarin sudah memberikan sekaligus umpan balik dari mereka gitu kan. Jadi setelahnya melakukan segitiga restitusi ini apa sih yang umpan balik dari mereka? Apakah mereka itu senang gitu kan atau mereka itu tidak senang gitu ya. Dan sebenarnya ada satu lagi di sini tentang sama ya, contoh penerapan segitiga restitusi juga, yaitu tentang di sini mungkin saya ambil ke Fatih karena kita tahu bersama Fatih di sini bukan hanya sekali, 2 atau 5 kali ya teman-teman melihat sering kesiangan dan dengan berbagai macam alasannya entah itu ibunya, tapi setelah saya bicara sama ibunya juga ternyata ibunya menyalahkan anaknya juga gitu ya. Jadi di sini saya mengambil kasus Fatih ini, saya ingin tahu alasan dari Fatihnya itu apa gitu kan, kenapa sih sering kesiangan gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan penerapan segitiga restitusi ini jadi sedikitnya mengurangi dia untuk tidak kesiangan ya, atau mengurangi dia kesiangan setiap hari gitu ya. Jadi karena rugi sekali ternyata anak-anak yang kesiangan, karena kita kan menerapkan kayak teman-teman
kegiatan doa, kegiatan motorik kasar itu kan diadakan pagi. Kalau anak itu sering kesiangan, pastinya dia tidak bisa mengikuti dan dia langsung masuk kelas begitu aja. Ya, jadi sama teman, dan kita juga sebenarnya mungkin untuk penerapan dari segitiga restitusi ini untuk anak TK memang bisa, gitu kan bisa. Tetapi kitanya harus bisa kata-katanya mungkin ya, karena si anak itu pasti alasannya dan berbelit-belit gitu ya, bermacam-macam gitu ya. Jadi ya mungkin kitanya aja gitu kan sebagai guru pendekatan kepada anak seperti apa ya. Mudah-mudahan dengan contoh penerapan segitiga restitusi ini teman-teman jadi mengerti. Jadi kalau misalkan ada kasus di sekolah, hal-hal yang memang itu perlu gitu kan diperbaiki gitu kan, ya kita ambil dengan cara segitiga restitusi ini. Ya, mungkin itu teman dari saya ya untuk penerapan segitiga restitusi. Ya, ini sama ya sebenarnya videonya, karena ini hanya 2 kasus aja sebenarnya. Nah, itu teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai ke penghujung acara. Dan saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya, karena tanpa teman-teman mungkin saya juga tidak bisa berdiri di sini, karena saya juga tetap meminta bantuan teman-teman, meminta dukungan dari teman-teman semuanya agar saya bisa melaksanakan pendidikan calon guru penggerak ini dengan lancar. Terima kasih teman-teman, terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mendukung segala sesuatunya untuk kelancaran acara ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya mengerti dan bisa menjalankan tadi apa yang sudah disampaikan saya, bisa dijalankan di sekolah kita, dan kita bergerak bersama, melangkah bersama untuk kemajuan sekolah kita, sekolah TK Plus Tunas Rimba. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi